وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ikhwani fillah rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita dalam pembahasan kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Ya, kita masih berada pada bab ma jaa'a fil qawli 'ala Allah bila ilmin. Bab ma jaa'a, apa yang datang dari dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah fil qawli 'ala Allah bila ilmin, tentang masalah berbicara atas Allah tanpa ilmu. Dan kita ingatkan kembali bahwa berbicara tentang Allah adalah berbicara tentang sifat-sifat Allah, tentang nama-nama Allah, tentang syariat Allah, tentang apa-apa yang Allah halalkan, yang Allah haramkan, dan yang lainnya. Ya, tanpa ilmu ini termasuk kabair. Ini termasuk dosa besar jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ya, maka berbicara tentang ilmu, tentang agama Allah, apalagi tentang sifat-sifat Allah, ini harus berhati-hati. Tidak boleh sumbernya semata-mata dari akal, tidak boleh sumbernya semata-mata dari perasaan, hawa nafsu, menurut ini dan itu. Tapi harus sumbernya adalah, sumber utamanya adalah dalil. Apakah itu dari Al-Quran atau dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hendaknya memahami keduanya dengan pemahaman as-salafus salih, agar kita tidak salah di dalam menerapkan dan menjalankan Al-Quran dan hadis tersebut, atau tidak salah di dalam menggunakan dalil-dalil itu sebagai dalil untuk satu masalah. Ya, karena terkadang jemaah dimuliakan oleh Allah, kalau kita tidak mengetahui bagaimana manhaj as-salafus salih, bagaimana pemahaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, boleh jadi ada satu dalil kita letakkan tidak pada tempatnya. Apakah itu Al-Quran atau sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mungkin kita akan letakkan dia, jadikan dia sebagai dalil dalam masalah yang tidak tepat. Maka kita perlu memahami bagaimana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam memahami ayat-ayat itu. Ya, tidak semata-mata dengan akal kita, logika kita, fikiran kita, hawa nafsu, perasaan kita, dan yang lainnya. Tayyib. Sudah kita sebutkan dalil dari Al-Quran. Itu firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-33. Ya, qul innama harrama rabbiyal fawahish ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Allah menyebutkan dalam ayat ini beberapa perkara yang diharamkan. Kemudian Allah sebutkan perkara yang diharamkan yang terakhir itu adalah berbicara atas Allah tanpa ilmu. Ya. Dan ketika Allah meletakkan berbicara atas Allah tanpa ilmu, pada posisi yang keempat dari hal-hal yang diharamkan, ini menunjukkan, kata Imam Ibnu Qayyim, kita bacakan penjelasannya. Menurut beliau ini menunjukkan bahwa dia adalah perkara yang haram, yang sangat diharamkan dari apa-apa yang disebutkan sebelumnya. Tayyib. Kemudian berkata Abu Musa, dia mengatakan, man 'allamahullahu ilman, siapa yang Allah ajarkan kepadanya ilmu, falyu'allimhun nas, maka hendaknya dia mengajarkan ilmu itu kepada manusia. Siapa yang Allah ajarkan ilmu, yang Allah kasih ilmu. Ilmu yang dimaksud di sini adalah pemahaman terhadap Al-Quran dan Sunnah. Bukan ilmu yang dia buat-buat dengan akalnya.
lalu dia sangka itu ada ilmu. Karena ada juga orang yang menulis, ya, tulisannya itu tidak ada dalil, atau ada dalil tapi dia tafsirkan berdasarkan ya menurut dia, tidak menurut Rasulullah, tidak menurut para sahabat, tidak bersandar kepada kitab-kitab tafsir yang mu'tabar, ya. Lalu dia sangka itu ilmu, diajarkan kepada manusia, padahal di dalamnya tidak ada ilmu. Yang ada hanyalah kesesatan dan ajakan kepada ya hal-hal yang bertentangan dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi man 'allamahullahu ilman, siapa yang Allah ajarkan kepadanya ilmu, itu pemahaman terhadap Al-Qur'an dan hadis, falyu'allimhun nas, maka ajarkanlah manusia ilmu itu. Jangan kita simpan, jangan kita sembunyikan, karena menyembunyikan ilmu zaman dimuliakan oleh Allah ini diantara sebab seseorang itu dilaknat oleh Allah. Ya, sebab seorang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan dalam Alkitab setelah kami jelaskan kepada manusia, Allah katakan ulaika yal'anuhumullah, mereka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yal'anuhumul la'inun, dan dilaknat oleh semua makhluk Allah yang melaknat. Jadi berat ya konsekuensinya bagi orang-orang yang sudah memahami kitabullah dan sunnah. Allah fahamkan dia kitabullah dan sunnah sesuai dengan pemahaman yang benar, ya, lalu dia tidak ajarkan ilmu itu kepada manusia. Dia kikir dengan ilmunya, ya, dia kikir dengan ilmunya, dia bakhil untuk memberikan ilmunya kepada manusia, mengajarkan ilmu kepada manusia. Makanya ancamannya tidak ringan zaman dimuliakan oleh Allah. Ulaika yal'anuhumullah, mereka itulah orang yang dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh makhluk Allah yang melaknat. Dalam hadis ya Nabi SAW mengatakan, man su'ila an ilmin, siapa yang ditanya tentang satu ilmu, fakatama, lalu dia sembunyikan ilmu itu, aljamahullahu bilijami min nari yaumal qiyamah. Jadi siapa yang ditanya tentang satu ilmu, ya, ditanya satu ilmu, lalu dia sembunyikan, dia tidak mau ajarkan, dia tidak mau ajarkan, ya, maka aljamahullah bilijami min nari yaumal qiyamah, maka Allah akan merantai dia, mengikat dia dengan rantai ya dari api pada hari kiamat. Jadi berat orang yang punya ilmu, yang Allah ajarkan ilmu, lalu dia sembunyikan ilmu itu. Ya. Dan ini juga faedahnya zaman dimuliakan oleh Allah, bahwa yang memberikan kita taufik untuk memahami agama ini dengan jalan yang benar itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walaupun yang belajar adalah kita, yang membaca kitab adalah kita, yang datang ke taklim pengajian, ke tempat-tempat baca kitab adalah kita, zaman dimuliakan oleh Allah. Tapi yang kasih kita ilmu itu Allah. Ya, makanya pemahaman orang itu beda-beda. Ada yang Allah bukakan selebar-lebarnya hatinya, lalu Allah masukkan ilmu kepadanya. Ya, padahal dua kesungguhannya sama dengan yang lain. Yang lain kesungguhannya 100%, dia juga 100%, tapi dia diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ilmu itu pemberian Allah, Allah yang kasih. Kita berusaha mencari, menghafal, membaca dan seterusnya. Yang kasih kita ilmu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, perhatikan bagaimana Imam Al-Bukhari rahimahullah sama-sama belajar dengan temannya, sama-sama menghadiri majelis syekh. Tapi Allah Subhanahu wa taala membukakan taufik untuk ilmu lebih besar kepada Imam Bukhari dari yang lainnya. Ya. Padahal Imam Bukhari itu tidak membawa catatan zaman dimuliakan oleh Allah seperti antum, ya. Tidak membawa catatan, tidak membawa. Teman-temannya bawa catatan, catat. Ya. Imam Bukhari tidak bawa catatan. Sampai suatu hari ya teman-temannya Imam Bukhari yang bawa catatan ini menegur Imam Bukhari. Ya, kamu ini datang majelis ilmu tidak mencatat. Ya, malas kamu ini. Apa yang kau dapat dari ilmu? Ya. Maka Imam Bukhari mengatakan, perlihatkan kepada aku tulisanmu. Catatan perlihatkan, maka diperlihatkan. Imam Bukhari mengambil catatan fulan, kemudian Imam Bukhari menambahkan ratusan hadis yang dia tidak tulis.
Ya, kau luput hadis ini sebut semua hadisnya yang dia tidak akhirnya menganga, bingung. Wah, masya Allah, luar biasa ini. Dia ambil catatan yang satu lagi, oh kamu tidak tulis ini, hadis ini. Semua yang luput dalam catatannya itu disebutkan Imam Bukhari. Maka barulah mereka mengakui ya, kehebatan hafalan dari Imam Bukhari. Jadi ilmu itu karunia dari Allah. Allah yang kasih kita ilmu jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ya. Dan di antara sebab Allah membukakan ya, taufik kepada ilmu adalah karena keikhlasan, ya, kemudian kesungguhan seseorang, ya, dan yang lainnya dari perkara-perkara yang membantu untuk kita memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Intinya bahwa yang kasih kita ilmu itu Allah, ya. Wa iyyahu ayyaqula ma la ilma lah. Dan hendaknya dia hati-hati, maksudnya jauhi mengatakan apa yang dia tidak punya ilmu tentangnya. Jadi jangan mengatakan sesuatu yang kita tidak punya ilmu tentangnya. Ya. Kita mau bicara masalah tauhid, tapi kita tidak mengetahui dalil tentang tauhid. Kita tidak mengetahui hadis-hadis yang berbicara tentang tauhid. Ya. Maka sebaiknya kita diam. Sebaiknya diam, tidak menyampaikan, kecuali secara umum saja. Ya, marilah kita beribadah hanya kepada Allah saja dan tidak mempersekutukannya. Ya, selesai. Ya. Itu pun dalam bentuk menyampaikan saya kepada manusia. Ya, bukan duduk ya untuk memberi ilmu. Ya, duduk memberi ilmu. Ya, bukan seperti itu. Baik. Jadi hati-hatilah mengatakan apa yang kamu tidak punya ilmu. Ya. Maksudnya kalau kita tidak punya dalil dari Al-Quran dan Sunnah, ya jangan berbicara masalah itu. Ya. Dan ingat ya, dalil itu tidak harus kita hafal. Yang penting kita tahu ada dalilnya ini dalam Al-Quran. Ini ada dalil dalam hadis. Jangan dibalik ya, dalilnya dalam Al-Quran lalu dibilang dalilnya dalam hadis. Ya, salah juga. Yang penting kita tahu ya bahwa ada dalilnya. Kita pernah baca, lewati baca Al-Quran, kita pernah baca hadisnya, dan hadisnya sahih, kita yakin ya berdasarkan tashih, pensahihan yang disebutkan oleh para ulama ahlul hadis. Kita tahu dalilnya, maka silahkan kita berbicara tentang masalah itu. Misalnya Anda ditanya bagaimana hukumnya riba, kita katakan riba haram, ada dalil dalam Al-Quran, tapi saya tidak hafal. Ya, saya tidak hafal. Ya, dan syarat menjadi mujtahid, apakah harus hafal Al-Quran? Tidak harus menghafal Al-Quran. Akan tetapi kalau dia ditanya ayat tentang ini di mana, dia bisa sebut. Ya, dia bisa buka mushaf, ada di sini. Ya, ada di sini. Nah, ini artinya dia faham Al-Quran, dia bolak-balik baca Al-Quran. Ya, dia bisa menunjukkan ayat tentang ini, tapi dia tidak hafal. Ya, mungkin saya seperti itu. Fayakuna minal mutakallifin. Ya. Maka janganlah dia mengatakan sesuatu yang dia tidak punya ilmu sehingga dia menjadi orang-orang yang mutakallifin, orang yang takalluf, memberat-beratkan diri. Jadi berbicara tentang satu perkara agama tanpa ilmu itu memberatkan diri. Ya. Karena dia harus berpikir apa lagi yang mau dia sampaikan, apa lagi yang mau disampaikan. Berbeda kalau kita sudah tahu dalilnya, yang kita baca cukup baca ayatnya, baca tafsirnya yang disebutkan para ulama. Kita baca hadisnya, kemudian penjelasannya disebutkan oleh para ulama, selesai. Ya, banyak materinya. Ya, tapi kalau dia tidak punya dalil, maka dia harus putar otaknya terus berpikir. Oh, setengah mati. Maka itu memberat-beratkan diri jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi takalluf namanya seperti itu. Ya, banyak para sahabat Nabi SAW, ya, itu disifati sebagai orang yang kurang takallufnya. Jadi mereka tidak memberat-beratkan diri dalam agama ini. Kalau ditanya tentang satu ilmu tidak tahu, ya dia jawab tidak tahu. Ya, tidak berani mengatakan oh jawabannya ini. Menurut saya seperti ini. Oh, tidak ada sahabat seperti itu. Nih, Abdullah bin Umar ditanya tentang satu masalah, dia tunduk-tunduk saja. Dia tunduk. Ya. Kemudian orang ini mengatakan, apakah Anda mendengarkan wahai Ibnu Umar, apakah Anda mendengarkan pertanyaan saya? Dia mengatakan, ya saya dengar jawabanmu. Ya, tapi kamu ini seakan-akan menganggap bahwa jawaban yang kami berikan itu tidak ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Ya, tunggulah, kata beliau. Kalau kami dapat dalilnya, kami akan sampaikan kepadamu. Kalau tidak, ya sabar. Ya, ini Abdullah bin Umar, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ya.
Itu tidak berani untuk mengatakan satu pertanyaan, menjawab satu pertanyaan yang dia tidak punya ilmunya. Padahal beliau mujtahid. Ya, dia tunggu dulu, cari dulu, saya cari dalilnya. Saya fikirkan dulu, saya baca dulu ayat-ayat Al-Qur'an ya dari awal sampai akhir. Kalau ternyata dalilnya masalah itu saya sampaikan. Ya, saya ingat lagi hadis ya Nabi SAW, kalau ada saya akan sampaikan. Tunggu beberapa waktu. Ya. Beliau tidak malu, jamaah dimuliakan oleh Allah, walaupun itu di hadapan orang banyak. Beliau tidak malu. Ya, karena mereka tidak takalluf, tidak memberatkan diri dalam agama. Terserah orang mau bilang saya bodoh, ya terserah. Ya. Ya karena memang kita ini bodoh, ya. Zaluman jahula. Ya, karena memang kita ini bodoh. Ya. Kenapa kita mau dianggap orang dengan sesuatu yang tidak ada pada kita? Itu namanya ya memperlihatkan sesuatu yang ya al-mutasyabbi', ya bagaimana orang yang kenyang dengan sesuatu yang tidak mengenyangkannya. Ya pura-pura kenyang. Ya. Baik. Wa yamruqa minad din. Ya sehingga dia keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang mengatakan tentang agama Allah tanpa ilmu, ya tentang Allah tanpa ilmu, tentang agama Allah tanpa ilmu, itu bisa keluar dari agama, jamaah dimuliakan oleh Allah. Bisa sampai pada taraf dia keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ada taraf kalau sudah sampai pada hal yang berlebih-lebihan, sampai berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala dan sesuatu yang dia tidak punya ilmu, ya menolak sifat-sifat Allah, ya seperti dilakukan oleh orang Jahmiyah, ya, jadi orang Rafidhah yang mensifati Allah dengan sifat-sifat yang Allah berlepas diri dari sifat-sifat itu, ya dan seterusnya. Ini bisa sampai pada derajat kufur. Orang yang berbicara tentang agama Allah tanpa ilmu. Makanya dari awal jangan kita biasakan. Karena orang kalau sudah tidak membiasakan mengatakan wallahu a'lam, ya, maka nantinya dia akan malu untuk mengatakan itu. Baik, saya di hadapan orang banyak ini. Ya, saya ini sudah MA. Saya sudah doktor. Saya ini LC, lulusan Madinah lagi. Ya, masa saya tidak tahu? Akhirnya dia jawab. Ya, dijawab ternyata salah. Ya. Nah, itu menunjukkan juga kurangnya khasyah, ya. Kurangnya ya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Padahal ilmu zaman dimuliakan oleh Allah seharusnya membuat kita semakin takut. Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya ya hamba-hamba Allah yang takut, ya orang-orang yang takut dari hamba-hamba Allah kepada Allah, ya itu hanyalah orang-orang yang berilmu. Baik. Kemudian wa fi sahih, ya ini yang kita belum bahas. Dan di dalam kitab As-Sahih yaitu Sahihul Bukhari dan Sahih Muslim. An Ibnu Amr dari Ibnu Amr, ya Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu an. Marfu'an, secara marfu', maksudnya terangkat sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yaqbidu al-ilma intiza'an yantazi'uhu min qulubir rijal." Sesungguhnya Allah tidaklah mencabut ilmu dengan cara mencabutnya dari hati-hati manusia, dari hati-hati para ulama. Jadi Allah mencabut ilmu, mengangkat ilmu tidak langsung dicabut dari hati manusia. Ya. Walakin akan tetapi yaqbidul ilma bimautil ulama, akan tetapi Allah mencabut ilmu itu dengan kematian para ulama, dengan diwafatkannya para ulama. Jadi kalau Allah mewafatkan seorang ahli ilmu, ya maka berarti Allah telah mencabut ya sebahagian dari ilmu itu. Karena ulama yang mati tersebut pasti mengetahui perkara-perkara yang tidak diketahui oleh orang yang lain. Ya, yang tidak diketahui oleh orang yang lain, yang mungkin dia belum sempat menyampaikan, bukan tidak mau sampaikan, belum sempat menyampaikannya, belum sempat dia tuangkan di dalam tulisannya. Ya, ketika dia mati maka Allah mencabut ilmu. Ya,
Allah mengangkat ilmu itu sebagian ilmu. Ya, coba zaman dimuliakan oleh Allah, ya sudah berapa banyak ulama yang diwafatkan oleh Allah. Ya, Imamul Bukhari, masya Allah luar biasa. Imam Ahmad, ya, para imam ahlul hadis, ya, Imam Abu Daud, ya, An-Nasai, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan yang lainnya. Ya, kemudian ulama-ulama yang datang setelahnya, ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, Al-Imam Ibnu Qayyim, ya, kemudian dibawanya lagi Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, rahimahumullahu jami'an, dan seterusnya sampai pada di zaman kita ini ulama-ulama yang kita kenal keilmuannya, ya, seperti Syekh Al-Albani rahimahullah, Syekh bin Baz, Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin, dan yang lainnya yang telah Allah wafatkan. Ya, sudah berapa banyak ilmu yang diangkat oleh Allah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ya, dan alangkah sedikitnya ulama. Alangkah sedikitnya ulama. Ya. Coba di zaman ini, ya, kita di Indonesia, ya, berapa orang yang hafal Kutubus Sittah? Ya, menghafal Kutubus Sittah. Ya, coba kita cari siapa yang hafal Kutubus Sittah di Indonesia. Ya, setengah mati kita cari. Itu barang langka itu. Ya, saya juga tidak tahu siapa yang hafal, ya. Kita tidak tahu. Ya. Ya, tidak usahlah Kutubus Sittah menghafal Bukhari Muslim, ya, Sahihul Bukhari dan Sahih Muslim. Ya, ini juga sudah langka kita dapatkan di Indonesia, sudah langka. Ya, kita dapat orang yang menghafal Sahih Bukhari, Sahih Muslim, itu sudah langka. Ya, barang langka yang seperti itu. Ya. Itu menunjukkan apa? Zaman dimuliakan oleh Allah, ya, sudah banyak ilmu yang dicabut oleh Allah. Sudah banyak ilmu yang dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalaupun ulama itu menuangkan ilmunya di dalam kitab-kitab, ya, seperti Al-Imam Ibnu Taimiyah, ya, ya, punya Majmu' Fatawa, oh luar biasa, 30 jilid lebih. Ya, panjang, ya. Ya, siapa yang sudah baca itu? Paling kalau kita mau butuh, saya mau masalah ini, kita cari bab ini, ya, buka. Ya, nanti kita butuhkan yang kita buka. Yang baca dari awal sampai akhir, ya, ini juga langka. Ya, langka zaman dimuliakan oleh Allah. Susah cari orang seperti itu. Ya, kalaupun dia menuangkan kitab ilmunya dalam kitab-kitab, maka susah. Ya, ya, banyak orang yang tidak mau baca kitab-kitab itu. Apalagi di zaman sekarang. Ya, jangan kan mau baca, beli saja susah. Ya, beli saja susah. Bagaimana kita mau baca, kita tidak mau beli. Ya. Nah, kalau saya tanya, ya, siapa di sini ada kitabnya Fathul Bari misalnya? Ya, tidak ada barangkali. Siapa yang kitabnya Majmu' Fatawa? Ya, tidak ada. Saya juga tidak ada. Ya, jujur saya, kita tidak punya kitabnya. Ya, karena kitabnya mahal, ya. Ya, tidak menjangkau biaya kita untuk membelinya. Tayyib. Jadi sudah banyak ilmu yang diangkat oleh Allah. Karena Allah mewafatkan ulama, dengan itu Allah mencabut ilmu. Hatta idza lam yabqa 'alimun. Ya. Dia akan terus diwafatkan ulama-ulama ini. Ya. Dan biasanya zaman dimuliakan oleh Allah, kalau wafat ulama, biasa kita tidak mendapat orang yang ilmunya setara dengan ulama yang meninggal itu. Ya, kita tidak dapat yang setara dengan ilmunya. Selalu yang ada mengganti itu level di bawahnya. Level di bawahnya. Coba meninggal Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Ya, di markas beliau, markas Syekh Utsaimin, siapa yang mengganti? Orang-orang yang di bawahnya. Dari sisi keilmuan di bawah beliau. Meninggal Syekh bin Baz, meninggal Syekh Al-Albani. Ya, tidak ada yang sekali berbeliau menggantikan. Ya, artinya ada ilmu yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang akan terus berlanjut. Ya, hatta idza lam yabqa 'alimun, hingga apabila tidak tersisa lagi seorang yang berilmu. Apabila tidak tersisa lagi seorang alim, orang yang punya ilmu. Maksudnya alim bil kitab was sunnah, memahami kitab dan sunnah dengan pemahaman yang benar.
maka ittakhadhan nasu ru'usan juhalan. Ya, apabila tidak tersisa lagi seorang alim, maka manusia akan mengangkat ru'usan juhalan, akan mengangkat pemimpin-pemimpin yang bodoh untuk memimpin dia. Jadi akan diangkat, dia jadikan orang-orang tertentu, ya, yang orang-orang ini orang bodoh, ya, sebagai marojiknya, ya, sumber ilmunya, sumber pemahamannya, padahal dia bodoh, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ya, yang kalau dia ditanya, sebenarnya dia tidak tahu, ya, tapi merasa tahu. Nah, ini jahlun murakkab, ya. Tidak tahu, ya, tapi tidak tahu dirinya, bahkan merasa tahu. Ya, bodoh tapi merasa punya ilmu. Wah, ini luar biasa. Kalau orang bodoh tahu diri bahwa bodoh, ini masih mending. Saya ini orang bodoh. Ya, karena dia sadar dia orang bodoh, dia tidak berani bicara, ya, tentang agama Allah. Dia diam. Nah, ini mending, ini selamat. Ya. Tapi ada orang yang bodoh tapi tidak sadar, tidak tahu diri, merasa pintar, merasa berilmu. Ya, padahal Arba'in Nawawi saja belum, ya, jangan dihafal, belum tamat. Ya, belum tamat, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ya. Kitab Thahara saja belum tamat. Ya. Kitab Thahara belum tamat. Ya, kalau bentar ya mungkin sholatnya belum tamat. Karena rata-rata kalau kajian itu yang dibahas cuma tahara, salat, ya, selesai. Ya. Mau masuk bab puasa, zakat, ya, biasanya ya bukan ustaznya tidak mau bahas, pesertanya sudah hilang. Ya, karena katanya oh Ramadan itu kan puasa dibahas setiap Ramadan, ya. Ya, zakat ya tidak semua kita kan ini ahli zakat. Ya. Apalagi haji, tidak semua kita ini yang mau haji. Akhirnya biasa kalau sudah pembahasan itu berkurang. Ya, berkurang. Baik. Berarti Mas, apa kalau sudah masuk pembahasan tentang, ya, warisan, oh, sudah semakin menipis. Ya. Baik. Apa kalau masuk masalah jihad, tambah menipis dan seterusnya. Baik. Jadi manusia akan mengangkat orang-orang yang bodoh sebagai marojiknya, sebagai sumber ilmunya. Ya. Maka fasu'ilu, orang itu pun ditanya. Fasu'ilu, dia ditanya, ya, fa'aftau bi ghairi ilmin. Lalu dia pun memberikan fatwa tanpa ilmu. Dia memberikan fatwa, jawaban atas pertanyaan itu tanpa ilmu. Kalau bukan dengan ilmu, dengan apa? Dengan akalnya semata, logikanya semata, ya, perasaannya saja, hawa nafsunya saja. Ya. Jadi dia berpikir, bukan fikirkan dalilnya, apa kira-kira jawaban yang tepat, ya, ya, menurut dia, ya, bukan fikir apa ya dalilnya tentang masalah itu, ya, kan kalau dia fikirkan dalilnya, ya masih mending. Seperti Ibnu Umar tadi, dia fikirkan dalilnya, ya, kemudian Ibnu Umar, tunggulah nanti saya jawab, kalau saya dapat dalilnya, ya, saya akan kasih jawabannya, ya. Tapi ini memikirkan apa ya jawaban yang cocok untuk orang ini, ya, dia pikir jawabannya bukan dalilnya. Ya, ini masalah. Ketika dia ditanya, maka dia berfatwa tanpa ilmu. Fadhallu wa adhallu, maka dia sesat dan dia menyesatkan. Ya. Dan ini zaman dimuliakan oleh Allah, pengabaran dari Nabi, dan ini pasti terjadi. Ini pasti terjadi. Dan hari ini kita saksikan jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ya, banyak orang yang memposisikan dirinya sebagai orang yang siap ditanya tentang ilmu. Masuk di TV, ya, masuk di radio dan seterusnya. Orang-orang pada nelpon, tanya semua, ya, dan subhanallah jawabannya ada jawaban-jawaban yang tidak sesuai dengan ilmu, tidak sesuai dengan kaidah-kaidah syariat. Ya, bukan semua yang sebab, ada yang menjawab sesuai dengan ilmu, dia jawab sesuai dengan dalil. Ya, ini alhamdulillah ada yang seperti ini. Ya, sebagai pengimbang, ya, terhadap fatwa-fatwa yang tidak benar. Ya, menjawab pertanyaan semaunya, ya, menjawab pertanyaan seenaknya saja, seakan-akan dia tidak dimintai tanggung jawab di hadapan Allah terhadap apa yang dia jawab itu. Padahal jamaah dimuliakan oleh Allah, kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap
ya, jawaban yang kita berikan tentang satu pertanyaan agama, kita akan ditanya oleh Allah. Maka ketika kita ditanya dan kita ingin menjawab, ya ingat, kau nanti ditanya, jawabanmu, dalilmu apa? Apa nanti jawabanmu di depan Allah kalau Allah tanya kamu? Jadi kita harus siapkan dalilnya supaya ada tanggung jawab kita di hadapan Allah. Doa dalil saya ini ya Allah. Ya, kita harus punya jawabannya di hadapan Allah nanti. Kalau tidak ya kita akan menyusahkan diri. Ya, takalluf namanya ya. Baik. Jadi ditanya lalu berfatwa tanpa ilmu, maka dia sesat dan menyesatkan. Ya. Maka jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini pentingnya kita tahu diri. Ya, kalau memang kita ini tidak punya ilmu, ya, maka jangan kita berbicara tentang agama Allah apa yang kita tidak tahu itu. Ya. Nah, ada juga orang yang beralasan dengan dalil ini. Ballighu anni walau ayah. Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Ya. Perhatikan ya, berbeda itu menyampaikan dengan mengajarkan ilmu. Ya. Kalau mengajarkan ilmu Anda duduk, ya, mengundang orang untuk mendengar, kemudian diajarkan ilmu di situ. Nah, ini tidak boleh modalnya satu ayat. Ya. Tidak boleh modalnya satu. Dia harus paham agama ini. Dia harus paham agama ini secara umum, bahwa agama ini bentuknya seperti ini. Ya. Dia harus tahu, oh agama ini begini bentuknya, dia harus paham. Otomatis dia harus sudah melalui tahapan-tahapan ilmu. Ya. Kitab-kitab akidah, ya, itu sebagiannya sudah dia tamatkan. Kitab-kitab fikih itu sudah dia tamatkan sehingga dia faham, ya, pembahasan masalah fikih. Ya, tentang masalah ini, tentang masalah dia sudah faham. Ya, mustalah hadis, usul fikih, qawaid fikih, dia sudah lewati tahapan-tahapan itu. Maka silakan dia duduk ajarkan ilmu. Ya, duduk ajarkan orang ilmu. Ya, dengan tetap bertakwa kepada Allah, mengajarkan sesuai dengan kemampuan. Adapun menyampaikan, ya kita sampaikan. Ada teman saya sampaikan hadis, ada hadis yang saya hafal seperti ini. Ya, ya sudah. Barangkali Anda lebih paham dari saya. Ya, barangkali Anda lebih paham dari saya. Saya bacakan, mungkin Anda lebih paham dengan hadis ini daripada saya. Jadi bedakan menyampaikan dengan mengajarkan ilmu. Ya. Dan kalaupun Anda mengatakan itu berlaku juga untuk mengajarkan ilmu, ya, maka menyampaikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak mudah, jamaah dimuliakan oleh Allah. Tidak mudah. Kalau dia ayat, maka kita harus baca tafsirnya dulu. Tafsirnya ayat ini apa? Ya. Dan karena ayat itu berbahasa Arab, maka harus Anda faham bahasa Arab. Ya. Nah, sekarang banyak orang yang ya tidak faham bahasa Arab lalu menafsirkan ayat. Katanya balighu anni walau ayah. Terjemahnya saya sudah salah. Ya, apalagi penafsirannya. Ya. Kemudian kalau Anda sudah faham artinya, baca penafsirannya. Penafsirannya kitab-kitab para ulama. Ya, kitab-kitab para ulama. Ya, tidak boleh kitab-kitab terjemahan itu kita jadikan sebagai rujukan. Ya, misalnya tafsir Ibnu Katsir, ada terjemahannya. Ya. Untuk mengajarkan jangan jadikan ini rujukan kita harus kitab. Ya, karena beda jamaah dimuliakan oleh Allah. Ada bahasa-bahasa dalam bahasa Arab itu yang susah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Sehingga penerjemah itu menerjemahkan sekenanya. Gitu. Sekenanya. Yang penting penerjemahnya sudah bisa pahami. Ya mudah-mudahan yang lain pahami juga. Mudah-mudahan yang lain bisa memahami ya. Ya banyak jamaah dimuliakan oleh Allah yang susah diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia ini miskin. Ya tidak seperti bahasa Arab. Ya. Maka tidak bisa. Ya. Susah untuk kita mau terjemahkan dengan bahasa Indonesia. Kalau rujukannya itu ini ya, sulit jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Harus bahasa Arab, Anda harus paham bahasa Arab dulu. Karena ayat itu dengan bahasa Arab. Ya, hadis juga datang dengan bahasa Arab, penjelasannya pun dengan bahasa Arab. Ya. Bagaimana kita menyampaikan dari Nabi kita tidak paham. Ya, jadi Anda harus paham apa maunya ayat ini, kemana arahnya ayat ini, apa yang dituju ayat ini, ya harus kita tahu. Apakah ayat ini sudah ya dimansuh, dihapus atau belum hukumnya, harus juga kita tahu. Jadi harus kita juga belajar ya ilmu usulut tafsir.
Ya, ilmu dasar di dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Kalau hadis Anda harus tahu ilmu mustalahul hadis. Ya, supaya kita bisa membedakan hadis sahih, hadis yang tidak sahih. Kalau kita tidak bisa bedakan, ya bagaimana kita mau menyampaikan hadis palsu kita sampaikan juga. Yang penting tertulis di belakangnya al hadis. Oh sudah, yang penting hadis. Ya, mau dia hadis lemah, hadis keras, ya. Menurut dia sama saja, yang penting hadis. Ya, tidak bisa seperti itu. Ya, coba kalau ada orang yang bikin hadis, ya, barang siapa yang makan tarajong, ya, di hari Jumat, maka Allah akan berkahi hidupnya. Ya, terus saya bilang al hadis. Akhirnya dia tiap hari Jumat dia beli tarajong. Kan ada hadis-hadis begitu ya tentang keutamaan makanan-makanan tertentu, ya buah-buah tertentu, ya yang dibuat oleh para pedagang, ya untuk melariskan dagangannya. Kalau Anda mengatakan yang penting hadis, ya sudah hadis, amalkan ini. Ya. Jadi zaman dimuliakan itu berat. Ya intinya apa? Kita harus belajar. Ya, seandainya cukup balighu anni walau ayah, tidak perlu Imam Bukhari repot-repot. Ya. Keliling ya hampir sepertiganya dunia. Ya, keliling hampir sepertiganya dunia zaman dimuliakan, repot untuk mencari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cukup satu hadis. Walau ayah, ya. Walaupun satu ayat, Imam Bukhari sudah hafal Al-Qur'an. Ya, sudah berapa ayat itu? Ya, cari hadis lagi. Maka kita harus punya ilmu zaman dimuliakan. Mengajarkan ilmu harus memahami agama ini. Tidak boleh patung kita hadis ini lalu kita berani untuk mengajarkan agama Allah, ya. Kalau dia tidak faham, ya. Seperti yang katakan tadi, Arba'in Nawawi saya belum tamat. Bukan dia hafal, belum tamat. Ya. Kalaupun Anda hafal, apakah Anda sudah kuasai, ya, apa maknanya itu hadis? Ya, penjelasan hadis sudah Anda kuasai atau tidak? Ya, tidak mudah zaman dimuliakan. Bukan saya yang mengendorkannya untuk mengajarkan ilmu, tapi ini motivasi untuk kita belajar. Ya, agar kita tidak keliru di dalam menyampaikan agama Allah. Karena keliru dalam menyampaikan agama Allah ini bisa berakibat fatal bagi kita di hadapan Allah pada hari kiamat nanti. Maka sampaikan yang sejalan dengan dalil. Ya. Jangan juga kita mau dipaksa. Ya. Mengisi kajian padahal kita ini ya seperti yang saya katakan, ya, bisa ada orang yang Arba'in Nawawi saya belum tamat, belum hafal, disuruh isi kajian. Ya. Jadi kita katakan Arba'in Nawawi ini 42 hadis. Itu kalau kita hafal, kita kuasai penjelasannya, ya, maka sudah bisa kita katakan ya sepertiga dari agama ini sudah kita bisa kuasai dasar-dasarnya. Yang penting kita tahu hadisnya, hafal hadisnya, kemudian kita faham penjelasannya. Ya. Atau misalnya kita fikih, kita kuasai satu kitab fikih dari A sampai terakhir, ya, dari bab tahara, ya, sampai misalnya bab tentang ar-riqaq, ya, tentang masalah pembebasan budak. Ya, semua dikuasai, harus kita pernah boleh dan faham masalah itu. Ya, karena di dalam pertanyaan kan beda-beda orang bertanya. Ada bertanya masalah ini, tanya masalah ini, tanya masalah ini, tanya ini. Ya, kita harus faham. Ya, kalaupun kita belum bisa memberi jawaban karena ini pertanyaan yang sifatnya perlu perincian, ya kita tunggu jawabannya nanti. Ya. Tunggu jawabannya nanti. Jadi zaman dimuliakan oleh terjadi apa yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyaknya orang-orang yang berani untuk mengajarkan ilmu. Ya. Ya, bahkan ini juga sudah ada tanzimnya yang seperti ini. Ya. Jadi kelompok-kelompok yang memang menjalankan sistem-sistem tertentu di dalam pengajaran agama, ya kalau dia sudah sampai pada marhalah tertentu, maka dia sudah harus mengajarkan itu. Walaupun dia belum bisa, dia harus bisa. Ya. Ya. Seperti dalam marhalah-marhalah ya tarbiyah misalnya Ikhwanul Muslimin. Ya, contohnya Hizbut Tahrir dan seterusnya. Ya, WI dan seterusnya. Kalau sudah sampai marhalah takwin, itu harus punya halaqah tarbiyah. Apa halaqah tarbiyah yang diajarkan ilmu. Ya, ada mawatnya. Ya, di rumah dihafal memang, oh ini terjemahannya. Sebentar bahasa Arabnya diperlihatkan kepada jamaah. Seakan dia paham bahasa Arab padahal dia sudah hafal semua di rumah. Ya, ini berarti kita menunjukkan sesuatu yang kita tidak ahli di situ. Ya.
kita menuju sesuatu yang kita tidak ahli di situ. Ya kita jujur saja. Iya. Maka jamaah dimuliakan oleh Allah, ya kita harus bertakwa kepada Allah. Ini bukan mencela ya, tapi ini menasihati. Ya, hanya kita tahu diri. Rahimallahu ra'an arafa qadra nafsi. Semoga Allah merahmati seseorang yang tahu kadar dirinya. Kalau kadar diri saya seperti ini, jangan kita paksakan diri kita, karena semua ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan saya juga punya pengalaman jamaah dimuliakan oleh Allah. Waktu ya dipaksa untuk ya menyampaikan ilmu. Ya, akhirnya banyak yang kita jawab itu tidak sesuai dengan ilmu. Ya. Dan kita bertobat, wajib bertobat dari perbuatan itu. Wajib kita bertobat dari perbuatan yang seperti itu. Fenomena yang seperti ini banyak jamaah dimuliakan oleh Allah. Dai-dai yang dikirim ya, tidak faham agama ini sebenarnya. Ya, tapi memaksakan diri. Apa karena dunia, karena popularitas dan yang lainnya. Ya. Selanjutnya bab tentang majaa fi syahadati az-zur. Bab tentang majaa, apa yang datang dari dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah fi syahadati zur, tentang persaksian palsu. Jadi saksi palsu, tentu di dalamnya ada kebohongan. Saksi palsu. Jadi saksi palsu ini jamaah dimuliakan oleh Allah, ini termasuk di antara kabair, termasuk di antara dosa besar yang diharamkan di dalam agama kita ini. Wa qaulillahi ta'ala, dan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-30. Allah berfirman, wajtanibu qaulaz zur, dan jauhilah qaulaz zur. Ya, bagusnya kita baca sebelumnya juga ya. Allah berfirman sebelumnya, fajtanibu ar-rijsa minal authan wajtanibu qaulaz zur. Allah berfirman, dan jauhilah berhala-berhala yang najis itu. Maksudnya jangan kau sembah. Ya. Dan jangan engkau melakukan perkara-perkara yang bisa mengantar engkau kepada penyembahan berhala. Seperti berteman dengan penyembah berhala, ya, bersahabat dengan penyembah berhala, jangan. Karena nanti akan membawa kita untuk simpati kepada perbuatan itu. Kalau sudah simpati, maka tunggu-tunggu. Ya, dia juga akan coba-coba. Ya. Jadi Allah katakan wajtanibu, jauhilah. Bukan Allah katakan ya jangan kau menyembah berhala. Tapi Allah kata wajtanibu, jauhi. Ini sama dengan firman Allah, wala taqrabuz zina, jangan engkau dekati zina. Artinya jangan engkau melakukan hal-hal yang bisa mendekatkan kepada zina. Maka semua yang mendekatkan kepada zina itu diharamkan. Sama juga ini, jangan melakukan penyembahan berhala, ya, dan jangan melakukan apa-apa yang bisa mendekatkan kepada penyembahan berhala itu, ya. Seperti apa jemaah dimuliakan? Seperti memajang gambar patung makhluk bernyawa. Dilarang karena itu bisa membawa kita kepada penyembahan berhala. Fajtanibu ar-rijsa minal authan wajtanibu qaulaz zur, dan jauhilah ya perkataan dusta. Ya, beliau angkat dalil ini perkataan dusta, ini dusta secara umum. Ya, kenapa? Karena syahadatuz zur itu di dalamnya ada kedustaan. Ya, di dalamnya ada kedustaan. Jadi syahadat zur ini seseorang yang diminta untuk memberikan persaksian. Ya, diminta untuk memberikan persaksian tentang satu kasus atau satu persengketaan. Lalu dia memberikan persaksian yang tidak benar, persaksian dusta, bohong. Ya, untuk apa? Untuk memenangkan salah satu pihak. Untuk memenangkan salah satu pihak, ya mungkin karena keluarganya, saudaranya, ya, atau mungkin tidak ada hubungan apa-apa, tapi dia simpatik kepada orang itu. Saya mau tolong ini aja. Akhirnya dia memberikan persaksian palsu. Baik. Jadi perhatikan dalam ayat ini Allah ya menggandengkan ya penyembahan berhala dengan apa? Ya, ucapan dusta ini. Ini menunjukkan bahwa besarnya ya masalah memberikan persaksian palsu ini. Karena di dalamnya ada kebohongan, ya.
dan di dalamnya ada kezaliman kepada harta manusia. Ya, kalau persengketaan itu tentang masalah tanah, harta misalnya, dia beri persaksian palsu untuk tidak berhak, ya, maka ini zalim kepada manusia. Maka luar biasa besarnya ya perbuatan ini. Dalam hadis Ibnu Umar secara marfu' ya diriwayatkan bahwa inna at-tayra la takhfiqu bi ajnihatiha, sesungguhnya burung itu akan mengepakkan sayap-sayapnya, wa tarmi ma fi hawasiliha min hauli yaumil qiyamah, dan dia akan melemparkan, memuntahkan apa yang ada di dalam temboloknya karena kedahsyatan pada hari kiamat. Ya. Jadi burung-burung zaman dimuliakan oleh Allah sampai juga merasakan dahsyatnya kiamat ya pada hari kiamat. Dan Allah gambarkan tentang kiamat itu di dalam surah Al-Hajj ayat yang pertama dan kedua. Ya. Bagaimana orang yang menyusui anaknya sampai lupa anaknya, melupakan anak yang dia susui. Padahal sebelumnya dia sayang anaknya, dia cari-cari. Ketika datang kiamat dia lupakan. Ya. Bahkan orang yang hamil itu langsung ya melepaskan kandungannya, artinya langsung turun ya, keluar apa yang dikandungnya. Ya. Bahkan ya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara. Dan kau melihat manusia mabuk ya, padahal mereka tidak mabuk. Walakinna azaballahi syadid, akan tetapi azab Allah yang sangat dahsyat. Ya. Barangkali kayak kalau burung-burung saja yang dia tidak dimintai pertanggungjawabannya, ya, yang dia tidak dibebani oleh Allah untuk ya beribadah, itu sampai merasakan dahsyatnya kiamat. Ya bagaimana dengan manusia? Ya. Maka dia langsung beruban, pada anak-anak langsung beruban ya pada waktu itu. Wa inna Allah, kemudian Nabi mengatakan wa inna syahidaz zur, dan sesungguhnya orang yang memberi persaksian palsu, la tazulu qadamahu hatta yatabawwa maq'adahu minan nar. Ya, dan seorang yang memberi persaksian palsu itu tidak akan bergeser kedua kakinya sampai dia menempati tempat duduknya di dalam neraka. Sampai menempati tempat duduknya di dalam neraka. Ya. Ini orang yang memberikan persaksian palsu. Ya. Hadis ini zaman dimuliakan oleh Allah diperselisihkan tentang kesahihannya. Ya, Al-Imam Al-Hakim di dalam Mustadraknya mengatakan sahihul isnad, sanadnya sahih. Dan pensahihan dari Al-Imam Hakim ini disetujui oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah. Artinya Imam Zahabi setuju hadis ini sahih. Tapi setelah diteliti ternyata dalam sanadnya terdapat Muhammad Ibnul Farrad. Ya, dan Muhammad Ibnul Farrad ini adalah seorang yang kazab, ya tukang dusta. Ya, hadis diriwayatkan oleh seorang tukang dusta, hadisnya palsu. Kemudian ada riwayat yang lain yang disebutkan oleh Abu Nuaim di dalam kitabnya Hilyatul Auliya dari jalan Muhammad bin Khalid. Ya, tapi Muhammad bin Khalid ini adalah rawi yang dhaif, rawi yang lemah. Nah, karena itulah hadis ini dilemahkan, didhaifkan oleh Syekh Al-Albani di dalam Dhaif Al-Jami'. Ya, ini sekedar perbandingan ya. Bahwa hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Hakim dan Mustadraknya dan disetujui oleh Al-Imam Az-Zahabi, tapi hadis ini ya dilemahkan oleh ulama yang lainnya karena di dalam sanadnya ada seorang yang pendusta. Kalau kita mengenal riwayat lain, maka dalam riwayat sanad juga ada orang yang lemah, sehingga hadis ini ya tidak bisa naik menjadi hadis yang hasan ya. Wallahu a'lam. Ya, silakan antum teliti lebih lanjut lagi. Baik. Walahuma, dan diriwayatkan keduanya, maksudnya Bukhari Muslim, dari hadis Abu Bakrah. Dari hadis Abu Bakrah radhiyallahu an, bahwa Nabi mengatakan ala wa qauluz zur ala wa syahadatuz zur fama zal yukarriruha hatta qulna laitahu sakata. Nabi mengatakan ya perkataan dusta dan persaksian dusta, Nabi terus mengucapkan ucapan ini ya sampai kami mengatakan laitahu sakata, andainya Nabi diam ya tidak melanjutkan ucapannya itu. Hadis ini ya ada juga sebelumnya. Ya ketika Nabi SAW ya ditanya
Nabi ala unabbiukum bi akbaril kabair. Ingin aku beritahukan tentang dosa-dosa yang paling besar. Kemudian menyebutkan syirik dan durhaka kepada orang tua. Ketika itu Nabi sedang duduk ya. Nabi mengatakan syirik dan durhaka kepada orang tua. Kemudian ketika Nabi SAW ingin menyebutkan ala wa qaula zur, ala wa syahadat zur, Nabi berdiri dan menampakkan mimik yang membuat para sahabat kasihan dengan Nabi SAW. Nabi ala wa qaula zur, ala wa syahadat zur. Nabi ulang-ulang itu jamaah dimuliakan oleh Allah sampai sahabat kasihan kepada Nabi. Makanya dikatakan laitahu sakata, seandainya Nabi diam. Mereka kasihan dengan Nabi SAW. Perhatikan Nabi merubah posisinya ketika menyebutkan perkara ini. Padahal ketika menyebutkan syirik dan durhaka, Nabi tidak sebutkan. Karena seseorang dengan Islamnya dia jauhi syirik, dengan Islamnya dia jauhi durhaka kepada orang tua, karena itu bisa merusak muruahnya. Tapi perkataan dusta, persaksian dusta ini kadang orang memudah-mudahkan. Bahkan kadang dianggap sebagai sesuatu yang biasa, bukan dosa. Apalagi kalau tujuannya menolong orang. Saya kan mau tolong orang, saudara saya silaturahmi, walaupun harus bohong. Jadi kadang seperti itu jamaah dimuliakan. Maka beliau ingatkan dengan peringatan yang keras sampai beliau rubah posisinya dan dengan mimik yang berubah sampai para sahabat kasihan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan tentang kerasnya masalah memberikan persaksian palsu. Seperti yang katakan tadi, karena di dalamnya ada dusta, kebohongan, dan di dalamnya ada bentuk kezaliman kepada harta manusia. Kalau memang persaksiannya itu berkaitan dengan masalah harta manusia atau berkaitan dengan kehormatan seseorang, memang dia sudah sepakat untuk mau menjatuhkan kehormatan orang ini sehingga memberikan persaksian yang tidak benar, yang palsu, asalkan orang ini dijauhi dan seterusnya. Baik, kita cukupkan sampai di sini jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Yang benar itu datang dari Allah, yang salah datang dari saya sendiri. Subhanakallahumma wa bihamdih, nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.